Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kepolisian hari ini memeriksa 3 rekan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu. 3 rekan bisa menjelaskan soal keberadaan Peggy saat peristiwa terjadi. Menanggapi permintaan keluarga Peggy, Presiden Joko Widodo meminta kasus ini dituntaskan secara transparan. Kebetulan emang Eki anggota XTC Cirebon, kebetulannya beliau almarhum tim 04 Sumber. Sebagai apa Eki itu? Anggota biasa. Dari keseluruhan 8 pelaku yang ada mungkin XTC nggak ada yang mengenal, atau GBR pun nggak ada yang mengenal, Monreker nggak ada yang mengenal, Konak pun sama nggak ada yang mengenal. Saudara, kepolisian hari ini memeriksa 3 rekan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu. 3 rekan bisa menjelaskan soal keberadaan Peggy saat peristiwa terjadi. Karena Peggy tidak bersalah, Peggy adalah tulang punggung kami, jadi saya mohon kepada Bapak Jokowi bebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Saya orang tidak punya, tidak mengerti apa-apa dan tidak ngerti apa-apa, udah gitu aja. Apa yang Ibu bisa yakinkan kepada Pak Jokowi bahwa Peggy tidak bersalah? Ya karena waktu itu juga Peggy tidak ada di tempat, waktu itu Peggy tidak ada di Cirebon, Peggy sedang kerja di Bandung, gitu aja. Kartini, ibunda Peggy Setiawan meminta bantuan pada Presiden Joko Widodo untuk membebaskan putranya yang menjadi tersangka kasus pembunuhan pasangan remaja Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun lalu. Kartini menyebut saat peristiwa tersebut terjadi, Eki berada di Bandung untuk bekerja. Presiden Joko Widodo buka suara soal kasus pembunuhan Vina. Jokowi meminta kepolisian mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki secara tuntas dan transparan. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu. Polisi memastikan Peggy Setiawan sebagai tersangka terakhir. Hingga kini, polisi terus mendalami bukti dan saksi dugaan keterlibatan Peggy. 3 rekan Peggy diperiksa Polda Jawa Barat pada Jumat siang, yaitu Suarsono alias Bondol, Sandi Ibnu Zalil sepupu Peggy, yang juga rekan kerja Peggy, dan Suparman, paman Peggy, sekaligus rekan kerja Peggy. Lewat kuasa hukumnya, tersangka Peggy mengumpulkan bukti dirinya tak terlibat kasus pembunuhan Vina. Kuasa hukum Peggy yakin, Peggy berada di Bandung saat kasus pembunuhan Vina terjadi, dan didukung kesaksian 3 rekan Peggy. Waktu kejadian itu Peggy sama Mas Robi ya? Iya. Di mana? Di Bedeng di Bandung. Di Bandung. Iya. Tanggal? Lupa. Tanggal 27 Agustus 2016 itu sama lagi bareng di situ? Kayaknya bareng. Bareng. Ngapain aja waktu itu Mas di tanggal segitu? Malam? Tiduran. Tidur. Artinya benar kalau si Peggy ada di Bandung ya? Iya benar, ada di Bandung. Siap memberikan kesaksian kalau diperlukan? Siap. Pas kejadian Nono pulang, saya lagi tidur, nggak tahu dia Nono pulang. Terus tengah malam saya bangun tuh lihat Peggy masih ada di bedeng lagi tidur, samping pintu. Tanggal berapa itu, Pak? Kurang tahu tanggalnya sih, nggak ingat. Nah, pas kejadian itu tanggal Ya, tapi paginya saya tanya ke Peggy, Bondol kemana, nggak ada. Bondol pulang, tapi izinnya sama Peggy pulang. Saya nggak tahu. Paginya masih ada di situ, paginya tuh. Iya. Pas kejadian Bondol pulang. Bersama Peggy. Jejer ya berjalingan lah. Oh, berdempetan ya? Iya, Beriringan ya, jejer ya. Itu bareng aja? Iya, bareng aja. Satu bedeng bareng. Satu bedeng itu bareng, tapi posisi tidurnya nggak ingat. Tapi intinya ada di situ ya? Iya, Berapa, Pak? ada di situ. Tanggal berapa Bapak ingat? Malamnya tanggal 27 Agustus. Tanggal 27 malam. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, juga menilai polisi terburu-buru dalam menetapkan Peggy sebagai tersangka. Menurut Hotman, dalam BAP terbaru, 5 dari 6 terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Keluarga Vina juga kecewa dengan hilangnya 2 nama DPO di kasus tersebut. Polisi menyatakan hanya Peggy sebagai buron dan lainnya fiktif.
Kalau kami mengatakan bukti hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan Peggy ini sebagai tersangka DPO. Kenapa? Karena 5 dari terpidana yang sama-sama mengaku melakukan tidak membantah Peggy terlibat. Jadi 6 orang terpidana itu sudah di BAP dalam minggu-minggu ini. BAP baru ya. 5 mengatakan Peggy tidak terlibat, hanya 1 yang mengatakan terlibat. Ya, itu dia. Korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menjawab polemik dicoretnya 2 nama dari DPO oleh Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina. Menurut Sandi, Polri masih membuka diri jika ada laporan dari masyarakat terkait 2 nama tersebut, disertai dengan alat bukti yang dapat menunjang proses penyidikan. Kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1, karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi, ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Setelah pemeriksaan 3 rekan Peggy Setiawan, polisi menjadwalkan rekonstruksi kasus ini pekan depan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, keluarga tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan alias Peron, memohon Presiden Joko Widodo turun tangan dalam kasus ini. Ibunda Peggy, Kartini, bilang sang anak tak bersalah dan minta dibebaskan. Lantas apa yang menyebabkan kasus ini terus berlarut hingga Presiden Joko Widodo pun sempat angkat bicara? Kita akan berbincang dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, dan mantan penyidik Polri, Brigjen Purnawirawan Sri Suwari. Namun kita masih mencoba untuk menghubungi Pak Tony yang kabarnya sekarang sedang mendampingi salah satu saksi di Polda Jawa Barat. Kita berbincang dulu dengan Ibu Sri Suwari. Bu Sri, selamat malam, Bu. Selamat malam. Bu Sri, keluarga meminta Peggy dibebaskan, yakin Peggy tak bersalah sampai meminta pertolongan pada Presiden. Sebagai penyidik, apakah kemudian mantan penyidik ya Bu, apakah ini kemudian membuat pressure Bu bagi pihak kepolisian? Boleh-boleh saja siapapun bisa berkata apa dan bisa meminta apa. Tetapi ketika penyidik telah memiliki sejumlah alat bukti dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka dia akan tetap teguh. Mari kita sama-sama pahami apa sih sebenarnya penyidikan itu. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Yang dengan bukti itu membuat terang suatu peristiwa pidana yang terjadi ya, untuk menemukan tersangkanya. Jadi tersangkanya bukan pelaku. Terduga pelaku. Kapan dia dikatakan pelaku? Apabila sudah terbukti. Bagaimana membuktikannya? Dibuktikan di ajang pengadilan. Nah, izin Bu saya potong. Ini kan kemudian kuasa hukum berencana untuk mengajukan pra-peradilan karena punya alibi yang dianggap cukup kuat. Ada sejumlah rekan, bahkan orang tua Peggy yang menyatakan ketika waktu kejadian Peggy tidak ada di Cirebon, Peggy ada di Bandung. Dan alibi ini kemudian diperkuat tidak hanya satu saksi tapi juga beberapa saksi. Seberapa kuat saksi yang kemudian bisa dikatakan sebagai orang yang bisa membuktikan bahwa Peggy saat itu berada bersama mereka, ini bisa membatalkan status Peggy sebagai tersangka? Status Peggy sebagai tersangka bisa saja dibatalkan. Salah satu mekanisme yang bisa ditempuh adalah
pra-peradilan tadi. Maka saya dari awal mengatakan kalau memang ada keraguan bahwa penetapan tersangka terhadap saudara Peggy sudah gugat pra-peradilan, maka di sana akan diuji. Kita jangan berteriak-teriak, tunjukkan buktinya. Tidak akan ditunjukkan. Karena tidak ada kewajiban hukum pihak Polri untuk menunjukkan bukti itu selain di meja pengadilan. Oleh karena itu, kita sangat support. Mari kita support bareng-bareng kepada pengacara saudara Peggy untuk mengajukan pra-peradilan, sehingga di sana bisa dilihat ketika kepolisian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka cacat, tidak didukung alat bukti, minimal bukti permulaan yang cukup. Alat bukti itu akan ada ketika ada di pengadilan. Kalau masih di tahap penyidikan, itu adalah bukti permulaan yang cukup yang menghubungkan seseorang dengan sebuah peristiwa, maka orang itu patut diduga kuat sebagai pelakunya. Oke, Bu Sri, kalau kita mengikuti kasus ini sejak awal, kasus ini kan sekarang posisinya sebetulnya sudah inkrah ya Bu, karena kan sudah berkekuatan hukum tetap, sudah kemudian sempat dibanding tapi kemudian juga ditolak. Saat itu dalam proses persidangan ketika para terpidana ini yang sebelumnya sekarang sedang ditahan, ini kan sudah menyebutkan ada 3 DPO Bu. Ya. Nah sekarang ketika Peggy ditangkap, kemudian direvisi istilahnya ya Bu, oleh pihak kepolisian hanya 1 DPO, 2 DPO itu dianggap tidak pernah ada. Lalu bagaimana dengan putusan pengadilan yang selama ini dipersidangkan Bu? Itu bukan putusan, jadi pengadilan itu memutuskan apa? Memutuskan seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ada pernyataan atau ada di dalam putusan itu menyebutkan 3 nama, maka ada kewajiban bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dia selidiki dulu nih, benarkah nama ini ada, sosoknya ada tidak? Bila sosoknya ada, siapa yang bisa memastikan bahwa orang ini terlibat? Apa alat atau barang bukti atau apa bukti permulaan yang menghubungkan peristiwa ini dengan nama-nama ini? Baik, tapi kan sebelumnya izin saya potong ya Bu, sebelumnya kan sudah ada 3 DPO dan itu kemudian sudah jadi dianggap sudah menjadi bagian dari bukti di persidangan. Kenapa kemudian bisa dengan mudah direvisi hanya 1 DPO? Jangan kita mengatakan mudah, penyidikan itu tidak mudah Mbak. Oke. Jadi yang membuat polisi belum menyebutkan itu sebenarnya bukan direvisi. Orang-orang yang sebelumnya menyatakan nama itu menyatakan tidak nama itu. Sebagai contoh, sekarang aja Peggy kan disangsikan. Oke. Dalam DPO yang dulu rambutnya keriting Peggy. Nah sekarang ternyata tidak. Ini juga hal-hal karena apa Mbak? Jadi yang menyebutkan nama-nama itu bukan kepolisian, tapi keterangan-keterangan mereka yang terlibat di dalamnya. Nah ini mohon dimengerti oleh teman-teman sekalian. Jadi kalaupun toh polisi belum menemukan hari ini atau saat ini, besok lusa, tapi ketika sidang ini akan terbuka, dan semua itu juga akan terbuka, keterangan mari sama-sama kita amati gitu. Jadi polisi bukan menganulir, tetapi polisi belum menemukan benang merah antara nama-nama yang disebutkan itu sosok manusia. Kan? Jadi bukan dianulir, tapi memang belum ketemu benang merahnya ya Bu Sri Suwari. Terima kasih Bu Sri sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih.